Selamat datang penonton yang berbahagia. Kembali lagi di channel Cak Dery. Uhui, hari ini kita akan membahas sekeren apa sih pemain satu ini. Inilah dia, kita sambut Fabio Cannavaro. Kalau sudah siap, tonton sampai akhir. Jangan di skip-skip. Let's go. Fabio Cannavaro. Kita awali terlebih dahulu untuk racikan terbaik. Silahkan bisa diklik kemajuan pemain. Yang pertama adalah kesadaran menyerang, akselerasi dan keseimbangan kita kasih poin 4. Lanjut, untuk kekuatan tendangan, kecepatan, stamina kita kasih dia 9 poin. Kemudian untuk sundulan, melompat, kontak fisik kita kasih 6. Lanjut, kesadaran bertahan, menekel, agresi, keterlibatan bertahan kita kasih poin 12. Dan yang terakhir untuk melompat kita kasih poin 1. Teman-teman, silakan untuk bisa di screenshot. Kemudian jangan lupa untuk di save, di share video ini ke semua teman-teman kalian, para pecinta e-football, khususnya edisi kali ini Fabio Cannavaro. Baik itu versi bansos yang teman-teman kapan hari bisa ambil dengan gratis, ataupun versi yang terbaru untuk season awal tahun 2026 ini. Dan teman-teman, jangan sekali-kali kamu minta untuk racikan max rating. Sebenarnya boleh sih, tinggal diklik tindakan, kemudian racik secara otomatis atau disarankan. Nah, kalau teman-teman pengen ngacir, pengen overpower untuk Fabio Cannavaro, maka harus racikannya racikan manual. Sudah bisa dipahami? Maka lanjut kita ke pembahasan statistik pemain, kelebihan kekurangan, performa di lapangan, in-game-nya seperti apa, bagaimanakah dia berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Klik detail pemain, maka di sini tertera tinggi daripada Fabio Cannavaro adalah 176 cm dengan berat badan 75 kg, usia 33. Penggunaan kaki utama atau kaki kuatnya adalah kaki kanan. Katanya sih ini termasuk back cebol. Padahal ya nggak secebol itu. Tinggi 176 ini udah termasuk tinggi standarnya orang Indonesia. Ya mungkin tergolong pendek jikalau dibandingkan dengan tinggi-tinggi orang Eropa pada umumnya. Ada Virgil van Dijk, Ibrahim Konate, Rio Ferdinand, William Saliba, dan masih banyak lagi. Yaitu memang Fabio Cannavaro termasuk pendek. Tapi apakah Fabio Cannavaro worth it untuk kita pakai dalam squad atau full tim inti kita? Mari kita lanjutkan ke pembahasan yang satu ini. Kebangsaannya adalah Italia. Klubnya Piemonte, dulu itu termasuk Juventus. Dan jenis kartunya adalah epic, terkhusus dia bermain pada negara Italia tahun 2006. Gaya bermain adalah perusak, gaya bermain AI gak ada. Penguasaan posisi tambahan juga aku nggak kasih, karena dia udah cocok atau overpower di posisi CB. Jikalau dia ditaruh di DMF, RB atau LB ya monggo, tapi racikannya beda lagi ya teman-teman ya. Ini racikan khusus memang CB atau back bertahan. Kemudian untuk statistik pemain, sundulan 80 ini cukup, kesadaran bertahan 100, menekel 99, agresi keterlibatan bertahan 99-96. Kecepatan ada di 87, akselerasi 88. Nah, kalau teman-teman menggunakan racikan otomatis, speed dan akselnya nggak segini. Ini udah aku custom ya. Sebenarnya dia agak lemot sih untuk tipikal Fabio Cannavaro, karena dia terlalu fokus ke bertahan, terlalu fokus ke menekel atau jangkauan agresinya. Lanjut, untuk melompat dan kontak fisik ada di 98-93. Nah, buat teman-teman tadi yang meragukan Fabio Cannavaro ini pendek, nggak usah khawatir. Bisa dilihat melompatnya ada di poin 98. Apabila Fabio Cannavaro diduelkan dengan striker sundul, itu masih bisa, dengan catatan tingginya masih ya 190 cm lah. Ada Ruud Gullit, Giroud, Kai Havertz. Kalau disandingkan dengan Erling Haaland, Zlatan Ibrahimovic, apalagi Jan Koller, Paul Onuachu, nah itu nggak tahu ya. Bisa menang, bisa seri,
bisa kalah, tapi kemungkinan besarnya sih pasti kalah. Karena memang Fabio Cannavaro ini dikhususkan untuk jalur darat. Keseimbangan 89, stamina 88. Untuk takaran back, keseimbangannya cukup tinggi loh teman-teman, ada di angka 89. Jadi dia tidak gampang oleng, apalagi disandingkan dengan kotak fisik yang cukup, yakni ada di 93. Penggunaan kaki lemah jarang, akurasi kaki lemah tinggi, form stabil, ketahanan cedera tinggi. Ketahanan cedera tinggi artinya dia tidak gampang sakit atau tumbang. Begitu di body shaming dengan lawan, mungkin dia terjatuh tapi langsung bangkit kembali. Kemudian untuk booster bawaannya dia mendapatkan duel sejumlah +2. Dan untuk booster tambahannya aku kasih dia pekerja keras. Sebenarnya bebas teman-teman, mau melumpuhkan, mau bertahan, cuman aku lebih cocok dia pekerja keras. Kenapa? Karena untuk booster ini dia menambahkan agresi, akselerasi, kontak fisik, stamina pemain. Keahlian pemain ada sundulan, pengawalan ketat, intersepsi, pemblokir, superioritas udara, sliding tackle, sapuan akrobatik, kapten semangat juang. Ini sudah super duper lengkap. Kemudian yang kedua, Fabio Cannavaro adalah predator yang sangat buas dalam menekel bola. Badannya boleh kecil, tapi jangkauan kakinya ini sangat panjang. Alhasil, dia seringkali mendapatkan kartu kuning atau bahkan kartu merah. Misalnya nih, ada lawan yang sedang menggiring di kotak penalti. Padahal kita tidak melakukan sliding tackle tuh, hanya membayangi saja. Tapi gaya bermain AI-nya ini otomatis melangkahkan kakinya ke depan dan alhasil mengakibatkan penalti. Itu salah satu contohnya. Nah, gaya bermainnya perusak. Maka dari itu teman-teman, kalau misalnya memakai Fabio Cannavaro harus ekstra hati-hati. Kenapa? Karena dia tipikal bermainnya itu suka tiba-tiba menghalau bola ke depan yang akhirnya meninggalkan posisi semula, mengakibatkan formasi yang ada di belakang ini sedikit ada celah atau bolong atau kosong. Maka Fabio Cannavaro ini silahkan diduetkan dengan pemain yang gaya bermainnya adalah pembangun serangan. Sebenarnya boleh kalau sama-sama perusak ya, ada Charles Puyol. Tapi kalau saran dari aku, jikalau teman-teman ingin memakai back perusak, paling nggak harus kasih 3 back. Semuanya perusak tuh, wah pasti gacor dan insya Allah aman. Kalau misalnya ada satu sisi yang lobang atau bolong, itu seenggaknya back-back yang lain masih bisa menutupi.